Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, pejabat struktural dan fungsional, serta rekan-rekan pegawai dan rekan-rekan PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kembali kita berkumpul setelah kita berakhir pekan, dan pada hari ini kita memulai aktivitas. Dan insyaallah di awal pekan ini kita akan gunakan kesempatan lagi buat kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah kita laksanakan satu pekan yang lalu, ya, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi rutinitas kita sehingga bisa menjadi tolak ukur pekerjaan yang telah kita laksanakan, dan akan kita planningkan lagi pekerjaan yang akan kita laksanakan sepekannya. Jadi kita evaluasi dan kita tidak lanjuti lagi dan program yang akan kita laksanakan satu pekan berikutnya, sehingga apa yang kita lakukan selalu terpantau dan terarah, dan insyaallah mudah-mudahan mampu memberikan kinerja atau hasil yang terbaik untuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dan untuk singkatnya, untuk monitoring evaluasi pada kesempatan kali ini kami langsung serahkan kepada untuk memberikan arahan atau amanah pada pagi hari ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini kita sambil mendengarkan laporan dan evaluasi mungkin satu bulan ya, karena besok sudah tanggal 1 kita menganalisa itu. Tapi izinkan saya mengajak untuk bertepuk tangan bersama, kita berdiri, nanti ada video yang sama-sama kita ice breaking ya. Sekarang kita latihan untuk berdiri. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2. Jadi gini, 1, yang tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Nah, ya. Oke. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Ulang sekali lagi ya, biar sama-sama. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Sekarang kita sama-sama nonton sih. Ya. Ini untuk terapi ya. Kita nonton sama-sama. Nonton sama-sama. Ya.
Cukup. Salam sehat. Pak Samsul, lagi tarik joran. Ya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Nanti juga yang lain kita akan main game bahwa melatih konsentrasi itu memang lucu tapi mengenakan ya. Tadi kenapa saya ajak tepuk tangan? Saraf ini puncak saraf semuanya untuk ya. Kemudian tadi kita sama-sama meskipun kita tidak senang tapi tidak. Bapak dan Ibu, Pak Wakil Ketua Pengadilan atau Pak Barat yang kita muliakan, Bapak-bapak para hakim tinggi, Bapak Balitra, saya sekretaris, para kabak, Kasubag dan Panmut, serta anak-anak sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berjumpa lagi. Wa ma qadarullah, apa yang Allah takdirkan bitakdir hasan, insyaallah kita bersama berdoa. Memang makanya kemarin kita tidak tahu kondisi, kalau kita tidak melaksanakan kita tidak tahu kondisinya. Kita datang acara Senin tapi kita sudah harus siap hari Minggu karena penerbangan tidak ada ke Bapak. Jadi mereka rupanya alhamdulillah dengan mereka rupanya Papua ini yang tertua itu di Pakpak ya. Suku yang tertua di Pakpak termasuk muslimnya. Jadi Pakpak itulah cikal bakal pengisian Papua itu. Orang-orangnya memang banyak dari Arab, termasuk pengakuan PJ gubernur di sini, ketua MUI, ketua PWNU provinsi itu asluhum min Pakpak. Postur tubuhnya 11-12, termasuk PJ gubernur Papua Barat Daya. Memang di sana banyak keturunan Arab ya, tinggi besar ya. Nah, itu ya. Jadi di sana ada banyak raja, sehingga mereka di sini saya dapat sebenarnya dari Jayapura saya dapatkan satu tubuh 3 batu itu. Islam, Kristen dan Katolik itu dibawa oleh orang-orang Islam. Maksudnya kapal kerajaan Islam Ternate itu membawa mereka para zending Katolik dari Belanda untuk datang ke Papua. Diizinkan oleh Raja Tidore. Dan berada di sana di Pakpak. Di Pakpak itu satu keluarga Muslim, Katolik dan Kristen. Awalnya itu, makanya satu suku itu tempat masak dengan 3 batu. Kemudian berkembang menjadi masyarakat adat, masyarakat agama dan pemerintah. Tiga itu. Jadi insya Allah kita dengan memahami filosofi itu kita akan melihat persentuhan mereka itu di sini tidak akan menjadi hal
karena ketersinggungan agama, tapi masalah ketersinggungan uang, adat dan gengsinya. Jangan sekali-kali ya masyarakat dulu memang di koran itu rata-rata maaf ya, mungkin karena kalau waktu itu tersinggung dengan itu ya si siapa ya, memang wajahnya kan dianggap monyet ya, jadi dengan negara monyet itu akhirnya memang saya juga tersinggung ya. Janganlah seperti itu ya, itu gara-gara itu dulu kan ya. Dan saudara kita, saya datang di Sorong, saya senang sekali pas ini awalnya dulu ya. Saya cerita dulu ya, di Papak dulu udah biar itu. Jadi pas di Papak itu kami datang hujan terus, pagi, siang, sore hujan terus, malam. Jadi menikmati ini ya kita nikmati ya. Sampai mau sore hari mau ke pantai, wah hujan lebat, sudah kita hanya makan nasi kotak, selesai balik. Mau balik besok nggak bisa karena pesawat tidak bisa turun, kita nginep lagi gitu ya. Nah di Sorong itu pas mereka lagi sedang sidang di tempat itu, kalau lihat YouTube-nya Kiai Haji Nafis yang ketua MUI itu mewawancarai wakil ketua MUI Sorong Ari Samsudin ya, Ustadz Ari Samsudin. Beliau itu pengurus MUI, ya pengurus Muhammadiyah dan pengurus NU. Dan pondoknya juga dibantu oleh Aisyah. Ya. Mereka sampai 200, dia cerita 230 kakak. Hitam semuanya memang asli situ ya. Tapi yang 2 kakak itu yang non muslim Katolik, yang 228 itu muslim semua. Ya. Nah itu kalau kita menghina, itu kan menghina saudara kita juga. Wajahnya memang wajah ya asli yang hitam ya, gitu ya. Tapi sudah bersaudara dengan kita. Sama ketika kita menyebut Cina, itu sekitar 90 jutaan sampai 100 juta itu masyarakat Cina itu muslim. Kenapa saya bisa begitu? Ketika saya ngobrol dengan orang Cina di Riyadh tahun 2008 itu, bilang mahasiswa sana, kami lebih dari 100 juta Pak, se-Cina gitu. Lah, kalau bilang Cina itu jelek, gimana ceritanya? Iya, Cina yang mana kan gitu kan? Jadi semua sama dengan masyarakat Batak. Saya tanya orang Batak sendiri, si Tanggang, semua yang masyarakat Batak pasti sudah ada Islamnya, pasti ada, gitu. Nggak ada yang tidak Islam gitu ya. Jadi janganlah di WA di apa kita menjelekan ini. Sudah banyak orang yang mencaci maki orang-orang cawapres atau bahkan presiden sendiri gitu ya. Cawapres apa? Baca pres maksud saya. Fisiknya jangan diomongin dong. Fisiknya jangan gitu. Karena fisik ciptaan Allah. Kalau fisik boleh kita tidak setuju kan? Abdurrahman fisiknya begini, saya tidak setuju, saya maunya begini, ya boleh, tapi orangnya jangan kita jelek-jelekkan gitu. Jadi itu yang saya dapati di masyarakat Papua. Memang kalau kita tidak datang situ, tapi ini hanya sekedar cerita, jangan saya pikir kalau umur 50 tahun nggak mampu Pak Wakil. Dia itu Ustaz Samsudin, umur 36 tahun, istrinya 2. Belum istri berapa? Baru 2 Pak. Anaknya baru 8. Istri pertama 5, istri kedua dapat 3 anak. Terus tinggal satu rumah. Kita acara yang isbat nikah itu ada di sekitar pondok pesantrennya Pak Samsudin itu. Loh, kok bisa? Iya. Saya dapat ilmu Ustaz dari mana? Dari guru saya dia. Coba kasih ilmunya. Jadi Pak Pandita udah hafal. Jadi ilmunya itu sama dengan kita. Sudah kita baca, tetapi ya memang lagi-lagi doa silahul mukminin, doa itu senjata orang beriman. Bagi yang ya ada yang misalnya yang masanya orang yang mati bacok, wa idza batastum jabbarin gitu kan.
Jadi ketika dulu saya masih ingat, dulu kan P3 lawan Golkar dan PDI tahun 70-an gitu kan. Wah, dulu paling hebat pokoknya. Saya kan belum tahu gitu yang namanya P3 itu harus Islam, harus Islam terzolimi tahu. Enggak tahunya kita dibohongin, diisi tangan kita. Tebut. Bismillah. Wa idza batastum jabbarin. Nah, kita sekali pukul juga orang ini. Bagi orang yang pertama sama dengan itu. Apa ayatnya kemarin? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadri walin nas alhum ya tafakkaru ya tasabbur ya. Ayatnya itu. Nah, kalau mau ngomong amalin silakan gitu. Itu dia yang mengamal, baca berapa sebanyak-banyaknya. Iya kan? Yang saya paham, yang saya salut dengan dia, dua-duanya orang Katolik istrinya. Jadi dia nikahi Katolik, masuk Islam. Yang pertama dapat 5. Dia datang itu diisbatkan nikahnya dulu. Pak Ketua, jangan dua-duanya. Dua-duanya mau, oh enggak. Yang satu wali nikahnya wali nikah hakim. Yang kedua juga sama, wali nikahnya wali hakim. Tetapi jangan sekarang, nanti tahun depan kan bisa jadi tahun depan kan sudah beda tuh dari itu. Karena alasan hukumnya bisa dan taslimnya sudah jelas. Lu satu rumah kok gitu. Saya lihat anak-anak masih kecil-kecil umur 2-3 tahun, 4 tahun, masya Allah. Gitu ya. Artinya gini. Dan yang satu yang saya salut, dia itu dari 230 kakak itu setiap lulus SD dibawa ke Malang. Pak Malang Pak Urip ya, dengan Pak Hayat ya, di Malang. Jadi Malang itu yang pondok pesantren yang Salafi itu yang apa? Yang gitu ya. Ya pokoknya yang penting mereka pondok pesantren, terserah. Bukan Mus Hashim yang Mbak itu, Mbak Asyir. Model salah Mbak Asyir. Solo itu. Tapi di Malang ya, bukan ini. Nah, perjuangan mereka berat. Kita kan sudah Islam semua. Gitu loh, enak kan kita. Tapi mereka sampai kan coba lihat video yang di-share, saya di post itu apa? Tola al-bad yang itu ala yasin habibi lawan salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gimana Pak Musa? Betul nggak? Saking semangatnya itu tohanya nggak ada. Coba. Jadi dia toh gitu kan? Nah, saya dengerin ala tohanya Pak. Sudah ala yasin terus gitu ya. Ya sudah. Begitulah nantinya ke depan Islam itu akan berkurang terus pemahaman. Kenapa? Ya tidak. Pertama kurang hafal, kedua kurang pas bacaannya, ketiga ya gitu. Kita sendiri ya. Tapi setidaknya muslimnya sudah Islam. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian memang tidak bertemu dengan bupati, tapi Asda 1 di Papak. Beliau raja, salah seorang raja dari 7 raja di Kabupaten Papak itu. Dan beliau bilang kami di sini sekitar 70 apa 80% muslimnya di Papak itu. Jadi bahkan ketika hari Sabtu yang acara MUI di sini di gedung PKK, PJ Gubernur di sini itu mencanangkan nanti September Oktober bikin kapal replika di Fakfak tentang tadi kristenisasi dari kapal Tidore itu membawa orang Kristen, orang Katolik untuk gitu. Saking mereka menghormati, jadi mereka tuh pasti menghormati Islam gitu ya. Tanpa orang Islam tidak ada Katolik di sini gitu. Soal filosofi nanti ke depan itu urusan Allah. Karena kenapa Allah memberikan mereka itu Kristen dan Katolik itu bukan urusan kita kan? Jadi
Nah, nanti lama-lama juga pasti akan Islam kembali. Sedangkan di Barat Daya itu memang kondusif dari sisi transportasi PA Kaimana memang lebih enak dari sana. Kenapa? Kita pusatnya ke Sorong gitu semua kan ya. Nah ini mereka pergumulan lagi-lagi. Ya kita doakan saja mudah-mudahan Papua Barat Daya itu yang mayoritas Muslim dengan di sini yang mayoritas Katolik ya. Nah itu saya lihat dua kubu ini sangat saling itu Pak. Di sini menyalahkan uang anggarannya separuh langsung diambil oleh Papua Barat Daya, gitu kan? Tapi pegawainya nggak diambil oleh sini, sehingga mereka kurang. Nah kekurangan itu adalah termasuk korban kita, tanah kita itu masih belum jelas, meskipun sudah diperuntukkan tempatnya sudah, dan tempatnya itu oke oleh Sekda kita dan BPN sudah dia. Tapi kan kalau nggak dibeli-beli kan sama aja. Nah, kemudian Senin kemarin apa Selasa kemarin Ketua Bali itu ngomong juga, beliau langsung melapor ke MA, sudah dikasih tanah oleh Pemprov Bali, tapi ketika ditinjau oleh Mahkamah Agung tidak layak bangun. Jadi akhirnya Mahkamah Agung akan beli sendiri. Nah sepertinya 11-12 dengan kita, saya bilang, Pak, Bapak itu sana mayoritas Hindu, sedangkan kita mayoritas Katolik. Ya, jadi Papua Barat dan Bali itu 11-12 PTA-nya. Kalau yang lalu berdasarkan undang-undang pendirian Papua itu ibu kota Papua Barat itu ada di Sorong. Tapi sebelum ada diberikan Papua Barat Daya lagi gubernur. Nah itu jadi akhirnya sampai Pak Gubernur ngusulin itu, coba Bapak minta tolong tanya Mahkamah Agung boleh tidak pendirian PTA sana. Ya saya iyain saja supaya jangan sampai ya saya masa nolak ya. Tapi kita dilihat kan, yang penting bagi saya hanya ngomong dengan Ketua DPRD sudah di sini malam Sabtu yang lalu, meskipun capek-capek besoknya harus pergi. Nah, saya nungguin dari jam 7, jam 10 malam baru buka, makan seenaknya, makan ngobrol kan gitu ya, nggak enak. Bahkan si drivernya nggak makan itu malam itu. Nah, demi untuk apa? Untuk memberikan status PTA itu tanahnya mana gitu ya. Jadi kita belum hanya berdoa saja ya, mudah-mudahan uang. Jadi mereka yang sampai malam itu menggelar rapat dengan pendapat persetujuan gubernur untuk anggaran tambahan Bapak ya. Nah apakah ada itu tanah pembelian di tanah kita? Insya Allah kita doakan saja, tinggal tergantung doa kita bersama ya. Yang di sana kita hanya MOU betul bagus, karena kita menjual bahwa Sorong itu akan berdiri PA Raja Ampat dan perkara juga banyak memang, sehingga dengan begitu kepedulian gubernur akan memperhatikan kita. Cuman fait accompli di Fakfak itu dijadikan tumbal. Fakfak mengadakan sidang di luar gedung, anggaran 1 M ya, 1 M loh untuk isbat nikah. Itu ketua yang lama, bukan yang sekarang nih. Jadi panitranya yang sekarang, masing-masing ketua dapat uang 1 amplop. Panitera tahu, marah, diambil tuh amplopnya semua, diserahkan langsung. Ternyata mereka bagi-bagi uang masing-masing pejabat 15 juta. Jadi digunakan uang untuk isbat nikah dengan kucuran dana dari provinsi 1 miliar. Tapi ternyata untuk hakimnya yang 6 hari cuma dibayar 3 hari. Ngambuklah mereka kan. Kita kan memang resmi. Double anggaran enggak Pak.
Jadi memang tidak. Nah, saya bilang, tapi yang 1M-nya bagus ya, cuman ketika aplikasinya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan di Sorong juga nanti ada bantuan seperti itu karena banyaknya. Tolong nanti hakim tinggi daerah memantau gitu ya. Kalau ada saatnya itu bisa kita utus untuk itu ya. Artinya kita banyak PR yang menggunakan PA untuk kepentingan mereka. Saya juga curiga kemarin ketika anggaran UI, ya, karena saya datang Pak menghadirkan dari Wasekjen UI pusat, pasti anggaran dari situ. Terus ibu-ibu Marawisnya dapat hadiah masing-masing, walaupun tidak dapat juara masing-masing 5 juta, belum yang juaranya. Makanannya terhambur, karena yang diperkirakan banyak orang yang datang tidak datang, gitu kan? Wah mewah banget, ya MUI gitu ya. Mereka kan Katolik dua-duanya, pejabat dan istrinya juga. Nah, jadi mungkin memanfaatkan itu momen karena umat Islam gitu kan. Setidaknya itulah yang penting kita berbuat sedemikian rupa akan yang terbaik buat. Yang penting kita berbuat transparan, jangan sampai kita double anggaran. Insya Allah juga termasuk yang besok ini berdasarkan laporan dari Pak PLT Sekretaris, yang karena saya sudah berbagi tugas, itu pembinaan 2 PA saya, Tapak dan Sorong, sedangkan Haimana Pak Wakil, nanti pendamping tetap panitera. Nah besok itu yang pembinaan berdua, kami diongkosin oleh PA Haimana katanya, bukan DIPA sini, DIPA sini udah habis gitu. Jadi kita sudah nggak kemana-mana Pak Wakil, jadi hanya Pak Wakil dengan Pak Panitra ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya istri saya gimana, istri saya bayar sendiri, cuma numpang kamar ya. Kamar saya kan cuma 1 kan, nah, yang bayar cuma 1 tuh, masa istri saya bayar enggak tuh. Pesawatnya saya bayar sendiri, gitu ya. Sama Pak Wakil juga gitu. Insya Allah beliau didampingi oleh istri, masa istri tinggal kan, tiket pesawat tetap yang bayar pribadi masing-masing ya. Karena Pak Panitra dan Pak Wakil jomblo ya nggak bisa. Hari kan ada anaknya sih. Iya kan. Nah, jadi itu yang saya cerita itu untuk berkaitan dengan terus ada soal teknis beracara Pak, itu sudah ada hal-hal yang tertentu yang sifatnya pembinaan. Saya tanya, kalau yang namanya eksepsi itu ada berapa macam jenisnya? Ada 3 nggak jenis putusan? Pak Musa tahu nggak yang namanya eksepsi itu berapa jenis putusannya? Ketika orang eksepsi itu dijawab oleh hakim itu ada berapa macam? 2 atau 3? Kan putusan ada 3 nih. Terima, tolak, NO, bukan Muhammadiyah itu ya. Nah dalam eksepsi ada berapa macam? 2. Apa aja? Tolak dan terima ya. NO tidak ada kan? Tapi masih ada aja hakim yang NO. Saya bilang kalau NO itu berarti diajukan lagi dong. Iya ya Pak. Iya, jadi harus fokus. Jadi dan itu ketua. Itu ketua, aduh ya Allah, gimana sih? Terus ada lagi Pak, itu antara kehadiran dan ketidakhadiran itu rancu. Nah, saya tanya langsung ke hakimnya Pak. Jadi kemarin laporannya saya numpang dengan Panitra, hanya aja Pak, biar Panitra yang menuliskan. Ini gimana hadir nggak? Tapi tengah-tengahnya nggak hadir. Loh gimana? Oh iya ya salah. Jadi dia nggak fokus ketika si tergugat terhadir, karena tergugat tidak hadir maka tidak memberikan jawaban. Padahal jelas-jelas di itu basnya hadir, termasuk dengan hadirnya
mohon atau terbuka gitu ya. Nah itu lagi-lagi tolong nanti dilihat Pak Wakil ya di bagaimana dua putusan masing-masing. Ya kita tidak mencari kesalahan, cuma hanya memberikan apa dari nanti kan eksaminasi monitoring Zoom itu kan bulan depan ya. Mulai bulan depan tanggal berapa? Nah, nanti setelah Pak Wakil kan ada tuh ya. Jadi setelah Pak Wakil mungkin akhir bulan kali ya Pak ya. Nanti baru dilihat dia salah satu itunya hakimnya buka itu berkas apa gitu biar eksaminasi itu. Siapa yang mana saja ya. Nah, itu yang tentang acara soal hal yang memberikan motivasi ZI. Sekali lagi kita memberikan pause untuk mereka mempersiapkan nanti pas Januari sudah siap untuk mengikuti kepesertaan pembangunan ZI. Cuman kalau tahun ini kita usulkan Manokwari, ternyata dari segi terlihat fisik maupun eviden yang lain itu kayaknya perlu dipertimbangkan tahun depan sorong ya, yang karena kita boleh cuma satu ya, sama-sama karena sorong dua provinsi ya, jadi ada alasan hukum. Kalau yang lalu kita usulkan Manokwari gagal, tahun depan mungkin bisa kita usulkan Sorong mewakili Papua Barat Daya gitu ya. Insya Allah mereka sudah lebih siap dari segi evidennya. Dari saya sementara itu, nanti Pak Panitra akan menambahkan juga Pak Sekretaris untuk kita setidaknya untuk info kita untuk memahami keberadaan teman-teman kita di daerah. Demikian, nanti kalau bertanya jawab silakan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Panitra untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kemarin di Pengadilan Agama Pafak dan Pengadilan Agama Sorong. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta Bapak Hakim yang kami hormati, Bapak-bapak Ibu yang pejabat struktural fungsional yang kami hormati dan kami cintai. Tadi sudah disampaikan oleh yang terdahulu. Jadi kami menyampaikan apa yang ditugaskan oleh pimpinan kepada kami, yaitu pembinaan dan evaluasi tentang administrasi kepaniteraan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, jadi kami pertama kali di Fafak diberi tugas oleh Yang Mulia Bapak Ketua mengambil berkas sebanyak 6 berkas. Jadi itu Bapak Ketua melihat dari segi teknis hukum acara dan lain sebagainya, saya melihat dari segi administrasi keperkaraan atau kepaniteraan. Jadi dari 6 berkas itu, alhamdulillah kita lihat di PA Fafak sudah berjalan dengan baik, walaupun di sana sini ada kekurangan seperti e-register. E-register itu kita cocokkan dengan berkas yang diambil oleh Bapak Ketua, nomor 2 berkas, lalu saya cocokkan dengan e-register. Tetapi dalam pelaksananya ada kalender yang masih belum diisi. Nah, itu saja. Jadi
register itu seharusnya memuat semua perjalanan persidangan mulai pendaftaran sampai persidangan sampai akhir. Tetapi karena sebahagian kawan-kawan kita belum mengisi Bapenda sehingga penundaan belum masuk dalam e-register. Sebetulnya e-register itu sama dengan register yang kita buat selama ini yang besar itu. Tetapi karena tidak diinput, itu ada beberapa yang tidak masuk e-register. Itu kami mohon dengan yang mulia, bagaimana kita di Hakim Pengawas Daerah untuk selalu memonitoring tentang e-register ini. Menyangkut itu, yang kedua menyangkut masalah e-keuangan, mulai dari perkara ekspor maupun tidak. Alhamdulillah di PA Fakfak sudah berjalan dengan baik, tetapi memang ada kelemahan. Kelemahan itu saya lihat bukan saja sekedar dia pengetahuan, tetapi memang saya lihat yang pertama jaringan, yang kedua adalah SDM-nya, orangnya. Satu pekerjaan itu satu orang itu pekerjaannya ada 6. Jadi seperti panitra dengan pamut hukum itu pekerjaannya karena pamut itu hanya 1 orang. Jadi dia mengisi e-register itu ada 3 bagian. Jadi walaupun perkara yang sedikit, tapi itu memerlukan person-personnya orang. Jadi topoksinya orang. Jadi mungkin ke depan mungkin melalui Bapak Jakar atau yang lain kami mengusulkan dari kepanitraan kalau dapat memang pengisian yang kekosongan itu bisa seperti pamut gugatan, pamut permohonan itu memang harus diisi, sebab dalam administrasi keperkaraan itu memang mempunyai user tersendiri. Pamut permohonan tidak ada, Pak. Pamut gugatan tidak ada, yang ada pamut hukum. Jadi itu kelemahan kita, sebab usernya itu ketika user seperti itu tidak ada sampai di ICPP, yang sakar itu berpengaruh. Jadi itu saya lihat dari segi itu. Kalau di Fakfak itu kemarin karena seluruh Indonesia diwajibkan memvalidasi e-keuangan, di Fakfak ada selisih keuangan kita kemarin itu Rp360. Setelah di situ ada zoom dari Badilak oleh Direktur Ibu Nurjana. Jadi saya dampingi terus untuk memvalidasi dan memverifikasi tentang e-keuangan yang selisih Rp360 itu. Alhamdulillah waktu itu sudah selesai hari itu. Jadi itu masalah e-keuangan. Dan masalah PTSP itu alhamdulillah itu sudah bagus, layanannya sudah bagus. Cuman ya SDM-nya tadi juga. Nah itu apalagi di PTSP itu ada layanan antrian sidang. Itu masih mengcopy nama orang. Nah, nama orang aplikasinya sudah diambil, tapi masih PA orang juga. Nah jadi itu ke depan nanti kalau kita mengambil itu jangan nanggung gitu. Kalau curi itu ya curi habis gitu. Jadi curinya separuh-separuh. Jadi aplikasinya diambil, yang PA-nya masih tercantum di aplikasi. Jadi tetap orang tua akan menilai, ini kenapa PA ini ada di Papa, itu menjadi masalah. Nah, jadi ke depan nanti kalau melihat aplikasi yang mulia nanti buka aplikasi apa yang dipakai. Kemarin saya lihat, oh ini PA-nya PA yang lain. Nah, jadi itu. Tidak buka saja, ini nampak saja dia aplikasi itu keluar PA-nya PA lain, tapi yang pakai PA apa itu semuanya. Ketika kita mau print apa saja nanti dia akan keluar PA itu. Jadi sudah saya bilang kemarin itu Pak Muslim sudah paham dia itu, karena dia lama di Pak. Itu nanti coba kerjasama lagi dengan Pak Didi ya, tolong dihapus, Pak Muslim tolong dorong lagi ya. Itu berpengaruh. Sehingga kemarin saya buka saja, oh gini-gini, akhirnya berpengaruh. Itu mengenai di PTSP dan inovasi yang ada di PTSP. Kalau mengenai yang lain, saya lihat juga di Kingsaker itu memang nilai yang lain sudah oke.
SPP-nya nilai tinggi, mediasi nilainya agak kurang. Karena memang perkara yang dimediasi itu banyak perkara presek, nggak ada mediasi kan. Nah, jadi nilai itu kasasi banding ya, karena perkaranya nggak banding nilainya itu 1 saja. Kasasi PK itu 1, tetapi nilai inovasi dan piagam penghargaan lumayan, itu ada 1,5, ada 2. Nah, jadi ke depan kemarin saya bilang sama Bapak Ketuanya dan Wakil Ketuanya, tolong dia sudah berupaya bekerja sama dan berbuat untuk masyarakat, tapi penghargaan yang diberikan oleh masyarakat atau Pemdanya terhadap PA Fakfak itu tidak ada. Kemarin saya perintahkan kepada panitranya dan wakalnya untuk meminta piagam. Minta piagam itu dari Pemdanya, karena kita sudah berbuat sehingga di Pusakar itu bisa nilai kita tinggi. Itu masalah di PA Fakfak. Saya rasa itu saja yang saya lihat kemarin, dan administrasi lain sudah saya lihat juga, alhamdulillah sudah cukup bagus. Tinggal kita selalu memonitori keadaan PA Fakfak. Selanjutnya di PA Sorong sama dengan persis sama yang saya lakukan, yang diperintahkan oleh Bapak Ketua. Saya melihat administrasi juga semua. Di PA Sorong mulai dari saya lihat dulu, karena keuangannya bukan register yang saya lihat dulu. Keuangan itu ada selisih minus 25 juta lebih. Jadi kenapa minus? Jadi prasangka orang nanti panitranya ngambil uangnya tidak ada, minus uangnya. Jadi setelah dilihat dan rupanya ada kesalahan input dan juga sinkronnya, masalah sinkron. Nah, jadi itu mempengaruhi kemarin itu setelah kita lihat, oh ini. Karena itu juga pengaruhnya juga karena di PA Sorong itu hanya panmutnya juga 1. Panmut 1, panmut gugatan, panmut permohonan tidak ada. Jadi yang bekerja itu panmut hukum. Kalau panitranya nggak ada, semuanya panmut yang kerjakan. Semuanya mulai dari awal sampai akhir. Awal akhir dia. Jadi wajar saja saya lihat. Wajar, tetapi jangan diwajar-wajarkan terus. Ya, tapi karena itu tadi. Jadi mulai di register itu alhamdulillah kita sudah validasi. Alhamdulillah sudah selesai untuk PA Sorong. Nah, cuman dari segi registernya Pak, saya mohon juga nanti. Memang masih banyak. Register itu sama dengan kayak mana? Berkas yang kami ambil dengan Bapak Ketua itu 6, hampir semuanya itu tidak ada penundaan sidang termasuk di dalam Sorong. Sama dengan personal. Fakfak ya. Fakfak dengan Sorong. Nah, jadi itu hampir sama. Jadi itu yang saya lihat nanti dengan di ICPP ke kalendernya, nah itu masih tidak diisi. Ada penundaan sidang dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian ada. Sudah itu ditemukan juga di administrasi itu saya lihat berkas baik dari Fakfak maupun Sorong itu penunjukannya itu belum ditandatangani, Pak. PHS-nya pun ada. Nah, jadi PHS-nya tidak ditandatangani. Nah, sudah diminutasi. Jadi besok mungkin arahan kita untuk Zoom itu mungkin administrasi kepanitraan, administrasi perkara, dan termasuk hukum acaranya. Ada sidangnya itu sudah diperbaiki, sebenarnya kemarin itu sudah dilaporkan ke Pak Ketua. Sidangnya tertutup, harusnya tertutup untuk umum tapi terbuka. Jadi itu salah ketik saja, saya bilang Pak, robek saja ganti saya bilang. Itu kemarin, jadi tidak naik kepada Pak Ketua. Nah, jadi tapi yang sudah naik itu ada yang tidak saya loloskan saja, maksudnya PS-nya tidak tandatangani supaya Pak Ketua nanti bisa memberikan penjelasan. PMH-nya tidak ada ditandatangani, itu saya loloskan, tidak saya ambil lagi, jahit lagi. Tetapi masalah yang hukum acaranya ini perkaranya perkara perceraian tapi terbuka untuk umum. Itu jadi kemarin saya gantilah. Nanti Pak Ketua nanti marah sebab kita sudah sejenak semua tidak tahu hukum acara, bilang ayah diganti, dijahit lagi.
Itu contoh-contoh kecil yang kita temui. Secara administrasi register sudah. Saya lihat juga dengan King Saker di PA Sorong itu sama dengan PA Fapak, tetapi dari segi nilai untuk ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, Pak Ketua tadi, mungkin ke depan saya lihat dari segi evidennya PA Sorong lebih untuk kita dorong untuk mendapatkan LBK besok ini. Cuman memang penghargaan itu dan inovasi itu belum masuk semua yang di dalam aplikasi King Saker. Dan juga penghargaan kemarin saya minta kepada Bapak Ketuanya, kerjasamanya sudah banyak dan programnya sudah dilaksanakan, tapi penghargaan dari Pemda itu tidak ada. Jadi saya minta kepada Pak Ketua bikin aja lah piagamnya sendiri, nanti tanda tangani sama Pak Ketua Pak Gubernur. Jadi waktu Bapak yang mulia sudah pendekatan, saya bilang bawa aja lah sekarang piagamnya, 3 buah piagam, tapi jangan hari ini tanggalnya, saya bilang. Bikin bulan 1, bulan Juli, bulan Agustus dan bulan September. Bawa piagamnya 3. Piagamnya terserah bentuknya, yang kita kerjakan. Alhamdulillah Pak Gubernur, PJ Gubernur mau memberikan tanda tangan piagam, cuma ada kesalahan logo kemarin itu. Logonya ada kesalahan, nanti menurut Pak PJ Gubernur nanti perbaiki logonya, nanti antar ke kantor dengan mengantar surat, lalu saya tandangani. Jadi jangan sekali masukkan, saya bilang, supaya bulan Juli masukkan 1, bulan Agustus masukkan 1, bulan September masukkan 1. Jadi tiap bulan itu ada penghargaan dari Pemda. Itu tinggi nilainya untuk menaikkan nilai King Saker kita, sebab Sorong itu baru 120 nilai kita. Seharusnya untuk promosi dan mutasi wakil ketua untuk naik itu nilai minimal itu 20 besar, sekarang 120. Jadi kemarin saya bilang sama Pak Ketua, tolong ini King Saker kita naikkan, masukkan piagam dari eksternal, artinya dari luar. Kalau PTA yang ngasih piagam nilainya kecil, tapi kalau Pemda Gubernur nilainya tinggi, sama dengan Badilak mengasih, sama dengan Mahkamah Agung mengasih. Jadi sudah itu alhamdulillah, mungkin dalam minggu ini selesai piagam itu, insyaallah King Saker dari PA Sorong itu akan naik dan Pak akan naik. Itu saja yang rasanya yang perlu kami sampaikan. Dan juga ada juga di kemarin itu saya temukan memang di pos vakum itu di PA Sorong, kebetulan yang menang itu bukan kita yang muslim, tetapi saudara kita non muslim, sehingga gugatan dan permohonan itu banyak yang tidak paham ya, sama belum paham. Jadi yang menang itu pos vakum dari PA Sorong itu non muslim. Jadi dia membantu Sorong atau apa? Sorong itu yang menang dari pelaksanaan pelayanan hukumnya itu, yang membantu masyarakat itu non muslim. Jadi wajar kalau ada kelemahan di dalam menerjemahkan gugatan permohonan yang ada, itu wajar. Jadi itu saja. Kalau dari segi fasilitas mungkin Pak Sekretaris sudah melihat semua. Jadi kemarin sudah lihat Pak Sekretaris. Cuman kalau ke depan kalau bisa, saya bilang sama Pak Sekretaris, saya mau rokok susah. Tapi Pak, bagus juga kalau saya merokok itu ketemu ruang area merokok itu di PA Sorong. Saya bilang harus ada, walaupun kita nak merokok di kantor ini, area merokok terus ada. Jadi bagus juga saya merokok, tahu. Saya mau merokok Ketua, saya bilang, nggak ada sini Pak, ya harus ada, saya bilang. Sebab itu kewajiban kantornya dia kan. Jadi sudah tindak lanjuti oleh Bapak Sekretaris kemarin itu. Jadi alhamdulillah itu saja. Kalau fasilitas alhamdulillah sudah bagus untuk PA Sorong. Saya mau main pemilu. Ayo. Jadi itu sudah alhamdulillah sudah bagus PA Sorong dan PA Fapak. Cuma PA Fapak mungkin Pak Kabar dengan Pak Sekretaris itu saya takutnya gitu. Ada waktu di depan itu ada rongkahan gitu. Di depan pagar itu belahan itu. Ya Pak Sekretaris. Jadi itu domainnya Pak Sekretaris, itu saja yang kemarin itu saya lihat. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti nanti untuk
pembinaan dan evaluasi masing-masing satker kita. Terima kasih Pak Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panitra sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi monitoring dan evaluasi selama di Pengadilan Agama Fakfak dan Pengadilan Agama Sorong. Baik, saya langsung mengizin yang mulia. Baik, Bapak sekalian, ya. Di saat kami di PA Fakfak, yang pertama saya tanyakan terkait dengan kita monitoring evaluasi, saya tanyakan PLHP-nya dan ternyata belum dituangkan dalam satu laporan. Ya, akhirnya saya kasih waktu paling tidak 1 minggu ke depannya, ya sudah mudah-mudahan bisa segera dibuat secara tertulis. Ya. Kendala yang sama PA Fakfak dengan PA Sorong saya gabungkan. Untuk pertama untuk pegawai, ya, kita maklumi saja. Ya, di kepaniteraan tadi sudah digambarkan oleh Pak Panitra, kemudian di kesekretariatan PA Fakfak, sekretaris merangkap 3 kasubag. Ya. Jadi staf yang ada prakom, ya, ada prakomnya itu yang membantu untuk pelaksanaan di kesekretariatan. Jadi luar biasa, Ibu Lilis, Ibu Sekretaris itu luar biasa. Jadi betul-betul kerja ekstra, ya, betul-betul kerja ekstra karena keterbatasan pegawai. Katanya kemarin andalannya itu Mas Muslim, tapi Mas Muslim ditarik ke PT aja nih. Jadi Bu Lilis merasa kehilangan sekarang. Separuh hatinya hilang jadi. Jadi seperti itu kendala. Jadi di Sorong juga, di Sorong ada sekretaris tapi cuma 1 kasubag, satu-satunya kasubag di tingkat pertama. Ya, karena Manokwari dengan Bapak Keimanan nggak ada. Di Sorong aja saja ada kasubag 1. Jadi 4 PA kita cuma satu-satunya yang ada kasubag, yaitu Pengadilan Agama Sorong. Ya, dan kita juga mau ambil dari mana, kita masih bingung. Ya, mau ambil dari mana untuk perputaran pegawai itu. Ya, kemudian di Sorong ada disampaikan ada 1 pegawai yang sakit, dan itu sakitnya susah bagaimana ya, berkaitan dengan mental sebenarnya. Ya, kadang juga normal, kadang tidak normal. Akhirnya kemarin saya sampaikan kepada Pak Dodi, karena sementara ini 1 bulan ini dia sakit, dan kalau memang belum selesai, ya karena berkaitan dengan mental, maka ya silakan ambil cuti besar saja, ya ambil cuti besar saja, ya supaya tidak mengganggu administrasi. Ya, cuma lucunya juga kadang sakit tiba-tiba nongol sebentar absen pulang, dia ada gangguan jiwa sedikit Pak. Jadi ini nanti mungkin kita akan konsultasikan ke pusat nanti ini mengenai hal ini, bagaimana keberadaannya dia, bagaimana eksistensinya sebagai pegawai, apakah perlu dipertahankan atau bagaimana kebijakan dari Mahkamah Agung, karena betul-betul menjadi kendala di Pengadilan Agama Sorong ini. Dan Pak Samsul juga sudah tahu kondisi orangnya. Sudah berapa bulan Pak? Sudah tahunan. Ya, kondisinya itu. Jadi itu sebenarnya pindahan dari pihak Keimanan dulu. Pindahan dari pihak Nah, dia tuh Keimanan. wilayah kita juga. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak efektif juga pertimbangannya waktu itu gerakan pindah ke Sorong. Nah, kalau menurut BPA Jayapura sih waktu itu sebagai nilai tawar ke Pemda Raja Ampat itu pada saat mau pendirian PA Raja Ampat. Karena kebetulan yang sakit itu ponakannya Bupati Raja Ampat. Oh, kondisi realnya dia tuh tidak bisa bekerja. Kalau untuk saat ini sudah seperti itu katanya. Gini Pak, ada sebagai pengalaman saya di PT Jakarta itu hakim tinggi Pak. Hakim tinggi itu udah protes sudah hampir setahun. Datang seenaknya aja, ngambil makanan di ruangan wakil ketua, langsung makan aja. Apalagi di ruang hakim semua. Terus datang ngobrol. Nah, kita juga pada kecewa gitu. Maaf ya, karena cemburu gitu. Artinya kok nggak diapa-apain. Gaji hakim tinggi, ya, kerjaannya nggak ada, gitu tak? Akhirnya
kita sepakat dan karena dari bawah gitu usulnya, jadi Pak Berjakat mengusulkan dan itu oleh KPTA diusulkan diberhentikan dengan hormat Pak. Itu hakim tinggi loh Pak, apalagi ini PP ya. Staff biasa. Apa itu PTA aja? PTA. Maksudnya? Yang memberikan penilaian. Iya, maksud saya itu. Jadi jangankan staf hakim tinggi saja, kalau memang sudah tidak cakap, gitu loh. Maksudnya gini, di dalam undang-undang itu kan ASN itu kan tidak cakap, dalam pengertian cakap itu dia ngurus diri sendiri aja tidak bisa, apalagi ngurus pekerjaan. Dan itu uang negara, merugikan uang negara gitu loh. Kita sebagai pemangku kebijakan tidak boleh membiarkan. Jadi dibuat nanti laporan dari PA apa ya? Oh di Sorong ya, saya lupa kemana betul. Laporannya udah berapa bulan yang sudah tidak cakap, dibuktikan dari dokter itu ya. Kalau ada alasan seperti itu kita laporkan ke BUA ya. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, kemudian selanjutnya di pengadilan agama Fakfak yang kemarin kita temukan adalah memang manajemen risikonya sangat rendah sekali, ya, sangat rendah sekali terkait kemudian tembok yang di depan itu kan tinggi, tidak ada teralisnya, tidak ada teralis di situ, mengkhawatirkan itu kan akses pihak ada. Takutnya mungkin yang kecewa dengan keputusan hakim ada sebagainya tiba-tiba dan lari lompat ke depan selesai. Nah, nanti kita siapa yang disalahkan. Jadi kemarin kita sudah usulkan untuk sementara ada teralis yang menutup saja akses, jadi tidak ada akses menuju ke depan itu. Kemudian ruang sidangnya juga lebih rendah lagi manajemen risikonya, terbuka lebar bagi hakim untuk didapat palu dari pihak atau ya, jadi tidak ada tindak lanjutnya dan kami harapkan mudah-mudahan segera paling tidak lanjutnya 1 bulan karena berkaitan dengan fisik, mudah-mudahan 1 bulan dia bisa laksanakan. Kemudian di belakang tangguh di belakang itu ngeri sekali, makanya kemarin saya sampaikan kepada Ibu Lilis panggil konsultan untuk menggambar dan bikin rapnya atau bikin tornya, kemudian suruh konsultannya bikin rapnya. Dan ini juga salah satu agenda kami ke depannya, nanti kita akan berangkat hari minggu depan ya, minggu depan kami berangkat ke Jakarta bersama dengan Fakfak Kaimana Sorong untuk konsultasi mengenai masalah, mudah-mudahan bisa kejar ABT-nya ataukah paling tidak belanja modal untuk tahun 2024. Karena itu ya, Manokwari sampai sekarang belum ada tanggapannya Pak. Ya, tapi saya sudah ajak ya, sebatas mungkin ada, kalau memang ada ya sekalian aja, karena saya juga sudah sampaikan ke Pak Haji Sahwan WA beliau dan beliau mengatakan insya Allah saya ada di tempat. Ya. Berarti kita sudah siap diterima oleh Kabiro Perencanaan. Jadi itu manajemen risikonya sangat rendah sekali beberapa, makanya solusinya memang agak berat ya, karena untuk pemeliharaannya agak cukup, jadi makanya memang harus kejar BT atau mungkin atau anggaran 2024-nya. Jadi itu. Kemudian di PTSP-nya Pengadilan Agama Fakfak masih ada akses bisa bertemunya antara pihak dengan petugas PTSP. Jadi jalan masuk itu ke ruang tunggu, di situ mejanya terbuka. Jadi saya sudah sampaikan ke Ibu Sekretaris, ini harus tutup, nggak boleh ada akses lagi untuk pegawai dan para pihak, tidak boleh. Artinya oke siap, nanti ditutup supaya tidak ada akses. Kalau di sini kan pintu masuk ada, kalau di pintu masuknya ada, di sini kosong, tidak ada pemisah. Nah, artinya tetap bisa bersentuhan antara pihak dengan pencari keadilan. Kemudian kalau kekompakan mereka, alhamdulillah, kekeluargaan Pengadilan Agama Fakfak mungkin karena kesederhanaan, mungkin merasa jauh, ya, alhamdulillah luar biasa kekompakannya mereka. Dan terbukti juga kemarin dengan beberapa agenda yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Fakfak, luar biasa dengan penandatangan MOU dengan beberapa instansi yang hadir. Kemarin banyak sekali instansi yang hadir, cuma Pak Bupati tidak bisa berkenan hadir karena terkait dengan pertanggungjawaban dan raperda dengan DPR, jadi tidak bisa menghadiri. Ibu Wakil Bupati ke Manokwari kemarin, seharusnya beliau yang menjemput, tapi ada kegiatan juga di Manokwari ya. Nah, kemudian ya,
di Pengadilan Agama Sorong, alhamdulillah ya, jadi amanah dari Pak Gubernur kemarin kan mau MOU dengan Gubernur, tapi kan levelnya kan tidak mungkin PA dengan Pemprov kan, harusnya kan PA dengan Wali Kota kan. Nah, makanya kita ditantang oleh Pak Gubernur nantinya secara wilayah ya, tingkat wilayah, maka yang MOU nanti itu adalah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nanti yang akan MOU, dan kita akan menentukan waktunya kapan. Ya, kita menunggu waktunya Pak PJ Gubernur. Kemudian selanjutnya kalau dari segi fisik, insya Allah Sorong bisa. Ya, Sorong bisa kita usulkan untuk mudah-mudahan tahun depannya. Ya, dari segi evidenya bisa, kemudian dari segi fisiknya, alhamdulillah insya Allah bisa untuk mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas tahun 2024 yang mudah-mudahan bisa dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Sangat luar biasa sekali dengan penambahan-penambahan ya, nampak ya lebih baik lagi dan lebih cantik lagi dibandingkan waktu kami datang pada bulan Februari yang lalu ya, dan bulan Maret yang lalu ya, sudah banyak peningkatan. Tinggal penggunaan ruang tunggu di belakang itu musola itu pelapor-pelapornya itu sampai sekarang, padahal bulan yang lalu waktu kami ke sana sudah instruksikan supaya diperbagi pelapornya, tapi sampai sekarang belum. Ya, itu menjadi catatan kami dan keinginan kami, mudah-mudahan karena agenda bisa jadi mungkin Pak KMA kalau mungkin Agustus mungkin belum ya, bisa jadi mungkin September Pak KMA ke Dilmil Jayapura, kemudian ke Sorong untuk pembinaan ya, ke Sorong untuk pembinaan ya, bisa jadi mungkin sehingga di PA atau di PN-nya. Jadi kita suruh kejar target beberapa hal yang harus dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa untuk besok agenda kami berempat akan berangkat ke Pengadilan Agama Kaimana. Pak Wakil dengan Pak Panitera posisinya sebagai untuk monitoring dan evaluasi. Kemudian saya mendampingi Pak Ketua untuk pembinaan yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Pengadilan Agama Kaimana. Ya, satu-satunya yang pertama untuk melakukan pembangunan adalah Pengadilan Agama Kaimana. Dari sekian satker yang melaksanakan pembangunan multi ya, baru Kaimana yang sudah kontrak. Ya, baru Pengadilan Agama Kaimana sudah kontrak, yang lainnya masih berproses pada pelelangan. Ya, dan mudah-mudahan kita kejar waktu supaya awal Agustus ini sudah mulai pekerjaan sehingga terserap anggarannya sampai akhir tahun 2023 dan lanjut, dan berikutnya kan tidak ada pelelangan lagi, langsung melanjutkan Januari, langsung melanjutkan pembangunan tahap selanjutnya dengan anggaran dana yang disiapkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian agenda pimpinan selanjutnya yaitu setelah dari Kaimana Pak Ketua melanjutkan perjalanan ke Sorong kemudian ke Jakarta untuk menjadi mentoring Pak Surya dalam laporan hasil ya, seminar hasil aksi perubahan Pak Surya, mudah-mudahan berjalan lancar dan lolos dengan nilai excellent insyaallah ya. Kemudian selanjutnya kami nanti juga Pak Ketua tidak balik dari Diklat, tidak balik ke Satker, tapi melanjutkan pendampingan ke MA ya, untuk beberapa hal nanti yang akan kami bawa ke sana terkait dengan pendampingan Pak Satker kalau ke PA Manokwari jadi. Kemudian ada beberapa agenda tersendiri akan kita hadapkan di Biro Kepegawaian, kemudian dilanjutkan di Badilak sendiri ya. Mudah-mudahan ada perubahan selanjutnya yang bisa kita bawa pulang dan ada hal-hal yang menggembirakan buat kita semua. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Tambah dikit ya. Tadi bahwa hari Jumatnya itu karena alasan Habis memorinya. penerbangan Pak Wakil dengan Pak Panitera kembali ke sini Jumat pagi yang akan datang. Jadi PLH-nya Karena saya tetap dari hari Selasa sampai hari Kamis ya, sampai hari Jumat ya, langsung dipindah saja. sampai Jumat. Jadi PLH-nya itu insya Allah sih tidak ada masalah.
bukan karena persamaan, tetapi karena kebetulan momennya ada kegiatan peletakan batu pertama. Itu mereka sepertinya mereka memang menginginkan KPTA, padahal ada ya. Sama kemarin di Papak itu sampai Puspida Plusnya ya datang menyambut kita, saya juga kaget termasuk bupatinya, termasuk di sana juga sama. Yang selanjutnya ini hanya mengingatkan, pertama rangkaian kegiatan kita Agustusan tetap kita bantuan Pak Ahyas dengan tim ya, selalu mengekspos kegiatan itu ya, meskipun tidak heboh ya sampai gitu ya, tapi ya karena yang penting kita memberikan up gitu ya. Bahkan saya berencana pribadi gitu akan membeli piala yang besar ya untuk diperebutkan tahun depan Desember itu ulang tahun kita gitu kan, ulang tahun PTA Papua Barat gitu. Jadi bentuk besar-besaran untuk ya, jadi nanti semuanya mudah-mudahan nanti saya cari hotel di Senen gitu nanti beli itu saya hadiahkan buat kita bersama di sini diperebutkan gitu ya, untuk memberikan motivasi gitu. Jadi ya kalau kemarin gaple belum ya terusin aja Pak ya. Bahkan tadi ibu-ibunya Ibu Budeka kan mau pembubaran. Oh enggak kan ya. Pembubarannya di sana di mana? Solaria. Harusnya kita diundang gitu. Gitu ya. Jadi sudahlah biarkan. Karena anggaran DEK itu anggaran pribadi, jadi bukan anggaran DEK. Tapi gajinya suami dipotong. Itu ya. Nah, sudah. Jumlah ada 8 plus 2 yang driver 10 ya udah itu. Terus tapi juga ini ada motivasi ibu-ibu DEK dari kerudung Pak Dr. Abdurrahman itu tadi udah dapat tadi lumayan, syukur alhamdulillah, makasih Pak Abdurrahman ya. Dan ada snack sedikit gitu. Itu jadi segala sesuatu tolong ketika diekspos kita like yang dan like share atau like itu like komen saja. Kalau bukan dari kita siapa lagi gitu ya. Terus kemarin juga di Fakfak diingatkan oleh Pak Panitera bahwa sejarah Fakfak itu dari Fakfak itu kan keluar jadi kayak mana gitu kan. Fakfak itu ada berapa itu setelah dulu wilayah Fakfak kayak mana terus apa lagi? Dua. Itu kan sudah ada, jadi dari Fakfak keluar jadi kayak mana. Sejarah yang panjang Fakfak menjadikan sebagai inspirasi dari penyusunan buku sejarah yang kita buat. Pak Hayat ya yang ketua timnya ya. Nah, sejauh mana itu tentang bukunya? Pengumpulan data itu di Pak. Kan kita punya time schedule kan. Saya pikir karena kita sibuk bulan Agustus nggak apa-apa, tetap pengumpulan data. Nanti pas Septembernya kita up lagi supaya Oktober sudah jadi, tinggal editing proses November Desember kita cetak. Jadi pas Desembernya ulang tahun kita bisa sudah jadi itu Pak ya. Jadi tetap semangat, memang tidak terlalu banyak orang tapi yang sudah diteruskan ya. Termasuk Pak Surya itu amanatnya kemarin dalam kita pembahasan itu ketika besok tanggal 45 ya diuji ujian di sana, nanti bisa diaplikasikan di kita di sini untuk di launchingnya pas ulang tahun nanti juga sekaligus Pak, untuk aplikasinya bukan hanya untuk PTA tapi seluruh PA buat kita monitoring bisa biar hakim tinggi bisa langsung ya. Nah, jadi ada agenda dua launching aplikasi yang Pak Surya
launching buku dan piala bergilir ulang tahun PTA Cup pertama. Ya, itu barangkali itu yang dari saya pribadi mohon doa untuk kita semua, tim besok semuanya jadi selamat, insya Allah selamat sampai tujuan bolak balik. Dan misi kami, kalau tanya itu Pak Surya, saya pada pulangnya lambat, saya dibiayai oleh Satker ya, bukan oleh Diklat ya. Tidak, kalau dari Diklat ke Bapak pulangnya ke Sukabumi atau kemana ini? iya kan bukan ke Sukabumi dulu, terus besoknya ke Madilab. Dari Diklat ke Sukabuminya aja yang ditanggung Diklat. Astagfirullah. Sama kayak Pak Mahir kemarin. Pak Mahir juga cuma sampai ujung pandang. Karena kan harus kembali ke Satker, Pak. Kalau gitu saya kembali ke Jakarta aja ya, saya. Kembali ke Jakarta malah nggak ada biaya. Oh. Dari Diklat ke Jakarta Pak. Baik, silakan diatur saja. Artinya ini hebatnya ya. Jadi dia itu saya tidak double anggaran. Jadi ketika tidak dibiayai, nanti tiket saya insya Allah oleh Pak Sekretaris dibiayai oleh urunan para satker itu gitu. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya kan anggaran sudah habis untuk kita. Kan bisa saja saya surat tugasnya ada kan, surat tugasnya kan harus dibiayai oleh PTA. Untuk PTA kan saya bicara itu toh. Tapi uangnya nggak ada untuk DIPA 04 atau 01 ya, sudah nggak ada gitu Pak. Itu biar Bapak dan Ibu paham kepergian saya itu bukan karena ya saya bukan sengaja ya, memang dibiayai berangkatnya oleh beliau, oleh Diklat berangkatnya. Itu berangkatnya juga dari mana Pak? Dari sini atau dari Sorong? Kemarin sudah saya koordinasi dengan panitia, mereka beranggapannya bahwa ini yang pelaksanaan Diklat, jadi member diundang dari Satker. Ya, karena besok saya berangkat. Cuma nanti saya koordinasi lagi apakah bisa dari luar Satker karena kondisi wilayah hukum. Iya. Nggak kan gitu Pak. Saya berangkat besok ke Sorong. Iya. Anggap saya nginep situ. Saya berangkat Selasa langsung ke Paimana, Rabunya saya berangkat lagi ke Sorong. Jadi berangkatnya nanti ke Jakartanya lewat Sorong. Ya memang dari Sorong, jadi Coba saya koordinasi. nginep di Sorong. Jadi Selasa berangkat, nginep di Sorong, Rabunya berangkat. Jadi sama saja. Ada surat tugas saya untuk jaga-jaga Pak. Siapa tahu dengan dasar surat tugas Itu bisa dibuatkan saja. Jadi itu, jadi kondisinya kita belajar untuk transparan ya. Jadi termasuk nasibnya Pak Muhammad Dong ini, saya akan angkat ke sana. Saya bakal tersinggung betul. Masa nih bukan membedakan, memang beda kan antara hakim dengan panitera kan? Tunjangannya itu kan beda kan? Kenapa ketika uang pindahnya beliau lebih rendah daripada panitera? Kan gitu toh? Ya itu kan, kalau udah sering berarti nggak benar kan? Jadi harus saya akan bicara untuk pokoknya semua laporan yang tidak benar, ini kan kita transparan kan ya, kita belajar ya. Jadi itu kondisinya. Satu bonek sini, orang dua, kecuali itu. sama-sama dari sana lah. Sama bonek kan, bener-bener dari mana itu? Nah, terus sampai kemarin Pak Ketua Bali langsung bicara dengan Bu Feni Pak, uang pindah belum diproses, sudah diproses tinggal nunggu katanya. Coba. Apalagi saya yang dari Lampung ke Banten sampai sana belum dibayar coba. Gimana ceritanya coba? Uangnya jelas pelantikan saya wakil ketua saya bayar ya. Ini saya hubungan saja. Saya dilatih di Banten saya bayar setelah sekian juta Pak. Enggak gitu kan coba. Mantap, sungguh terlalu kan. Saya terlalunya bagilah, kenapa saya nggak dibayar? Sudah. Jadi kita tetap optimis walaupun kita, dan kita syukuri dimanapun kita berada ya. Artinya tetap hukumnya kita bicara, soal hasilnya la haula wala quwata illa billah. Itu saja. Nanti kita dengarkan dari Pak Wakil. Nanti saya akan sampaikan. Ya, terima kasih langsung Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja karena waktunya sudah pukul 10.15. Jadi saya juga tahu diri. Gini Pak, ini kemarin waktu Monef yang minggu lalu ada hal yang penting tentang waktu Monef. Jadi dari Kesekretariatan itu menganggap bahwa hari Senin itu adalah golden day, ya, hari emas gitu. Sehingga kadang-kadang hari Senin itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan selesai pada hari itu. Jadi ini menjadi sebuah pemikiran. Namun karena hari ini besok itu pimpinan mau keluar semua, maka ini namanya spesial. Mungkin ke depan itu akan dipertimbangkan. Kalau ada deadline dari Kesekretariatan maupun kepaniteraan, tolong diberitahukan sehingga nanti monefnya itu bisa bergeser harinya, gitu Pak ya. Oke, ini untuk kita semua. Pertama, sesuai dengan tugas saya, pengawasan. Terima kasih kepada para hakim tinggi pengawas bidang sudah menyerahkan LHP-nya. Mungkin Pak Abdurrahman yang belum tanda tangan ya, atau mungkin tidak melakukan pengawasan bidang ini itu yang tanda tangan itu. Ya. Ya. Nanti tanda tangan dilengkapi. Kemudian nanti tinggal kami kompilasi dan akan diserahkan ke KPTA dan nanti ditindaklanjuti oleh bidang kepaniteraan maupun keselamatan untuk bulan Agustus ini. Kemudian tentang ini surat Badilak, tolong nanti para hakim tinggi pengawas, para hakim tinggi dan pejabat kepaniteraan, setiap bintek dari Badilak itu akan ada pretes dan postes. Oleh karena itu mulai saat ini tolong melalui akun di Badilak ada tuh ya suratnya itu, supaya registrasi mendaftarkan diri sebagai peserta bintek ya. Jadi nanti setiap bintek itu tidak usah mendaftar lagi, otomatis tinggal login, milih bintek yang mana, nanti akan di situ akan ada pretes dan postes. Minggu kemarin pada hari Jumat yang mengikuti itu hanya saya dan Pak Makmur yang berhasil. Pak Orit tidak bisa, yang lain karena memang dari kemarin itu tidak ada perhatian dari kita, terus terang. Kita sudah ada surat begitu, tapi tidak ada perhatian. Oleh karena itu saya mohon perhatiannya pada hari ini. Minggu ini tolong supaya bisa registrasi ya sebelum ada pindah lagi. Nanti kalau sudah terregister berarti kita otomatis tinggal absen di situ, itu selesai. Saya sudah lama Pak. Ya. Begitu saya buka itu ya. ada sudah masuk, tapi buka pretesnya tidak bisa terus. Itu mungkin karena jaringan. Iya, perlu karena saya juga bisa misalnya. Oke gitu ya, nanti dipelajari lagi tanpa ada sosialisasi lagi lah, itu sudah cukup jelas. Jadi nanti aplikasinya namanya Sipapi Berdasi, tolong ya. Sipapi Berdasi. Ini dari ketua, wakil, hakim tinggi sampai pejabat kepaniteraan ya, pejabat teknis ini ya, tolong. Tolong termasuk Pak Musa itu ya, registrasi untuk Sipapi Berdasi. Kemarin saya ikut protes nilainya 70, setelah postes malah turun 50 Pak. Karena ada pertandingan, jadi saya terganggu dengan pertandingan itu. Oke. Kemudian yang kedua, hasil tindak lanjut dari Monef yang kemarin tentang checklist kebersihan. Terima kasih Kasubag TRT sudah melakukan checklist di ruang saya, minimal sudah tertera checklistnya. Bagi PPNPN yang belum mengadakan checklist kan tinggal bikin aja, nah gitu aja. Tapi kalau belum dilakukan sama dengan kita tidak bekerja, ya itu ringan. Tapi kalau nggak dilakukan sama dengan tidak bekerja, kan kasihan. Nah itu. Jadi tolong dicek lagi lah. Minimal bulan Juli harus sudah terisi semua, ya. Apalagi bulan Agustus. Oke. Kemudian untuk ada undangan, Pak. Undangan kemarin dari mana, Pak Nur, yang hari besok malam itu loh, ada. Ya, sejarah ya. Itu kan saya menunjuk saya diri sendiri itu loh. Karena saya tugas doang, itu tolong diganti surat tugasnya. Jadi saya ingin setiap ada undangan apapun namanya, ada petugasnya, ada surat tugas. Ya, itu eviden, ZI itu harus disiplin seperti itu. Sehingga kita resmi keluarnya ada surat tugas di luar jam dinas maupun di dalam jam dinas. Oke. Untuk ini besok PLH yang karena T1 Pak Hayat ya. Jadi besok dengan Camry dengan drivernya sama driver saya juga ya Pak. Jadi itu jamnya malam ya? Malam. Ya.
Jadi insya Allah itu aja di PK. Oke ya Pak. Itu saja. Kalau besok yang lainnya nanti dibagi-bagi. Siapapun yang berangkat 2 mobil itu, kalau mobil pewakil juga bisa dimanfaat. Pokoknya karena itu mobil dinas, saya berprinsip kalau mewakili ketua pimpinan itu harus Camry. Kecuali ada 2 undangan mobil wakil. Oke ya. Itu kebijakan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang pembinaan virtual. Jadi kelanjutan dari pembinaan virtual kemarin, bulan Agustus masih ada kan? Ada kan? Tolong kemarin materinya itu tentatif, sifatnya sementara. Yang penting ada dulu. Oleh karena itu saya mohon masukan dari Pak Panitra dan Pak Sekretaris ketika beliau kemarin ke lapangan itu kira-kira yang paling dibutuhkan apa? Ini supaya diberi masukan apakah tetap dengan SEMA nomor 1 2023 atau yang lain, silakan. Kemudian tentang teknisnya kemarin nampaknya mengerucut kepada Pak, tidak masing-masing PA tapi secara kolektif saja. Jadi 4 sekalian, Pak Pendeta ya. Kemarin kita sampai juga kalau saya dari 4 langsung. Ya, langsung. Nanti tolong dikomunikasikan, tolong Pak Panitra diberikan atau yang lain supaya bisa memberikan masukan. Kemudian tentang SKHT untuk berarti ada kepastian untuk nanti evaluasi monitoring secara virtual karena langsung 4 itu keuntungannya adalah misalnya permasalahan PA Manokwari boleh jadi bisa sama dengan yang lain gitu kan. Itu langsung sifatnya teknis, ketika ada masalah langsung kita selesaikan itu ya. Jadi bagus ya memang ya. Cuman tentunya agak amoral ya, apa-apa yang penting ya. Yang penting kan kita sudah persiapkan seperti misalnya perkara satu berkas saja masing-masing, satu berkas 4 PA kan, yang masing-masing 4 hati wasda itu kemukakan hasil-hasil saja. Jadi tidak perlu menyebut siapa majelisnya, tapi nomornya saja atau Pak PK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini kemarin kami sudah minta laporan ke Panpel Hukum tentang pengiriman berkas via email, tapi karena kebetulan beliau sekarang cuti sehingga perkembangannya belum terpantau, sehingga nanti tolong Pak Panitra bisa menindaklanjuti. Kemudian SK Hati bin Wasda kemarin ada rolling ya, Bu Juli sudah dibagi belum? Belum tanda tangan ya. Jadi sebentar lagi ada rolling Pak. Jadi kemarin ada usulan dari Hakim Tinggi supaya biar ada pengalaman yang berbeda. Jadi wilayah binaan itu di rolling, diputar dari Manokwari kemana gitu. Konsepnya sudah ada, nanti tinggal Bapak Ketua yang tanda tangan, gitu ya. Termasuk nanti kalau itu bergeser berarti pemantauan ACO juga bergeser sesuai dengan itu. Oke ya. Tapi ini karena belum ditandatangani maka SK yang lalu tetap berjalan. Berlaku 1 Agustus kan besok Pak? Nggak tahu itu tanggalnya nanti. Iya, kalau tanda tangan sekarang berlaku besok kan? Iya. Kemudian kemarin juga ada pendampingan dari Badinok tentang tadi keuangan itu, alhamdulillah sudah diikuti oleh Panpel Hukum dan Kamu Banding sudah berjalan lancar. Kemudian ada perubahan di meja PTSP Pak, ada papan yang baru, ada 3 layanan umum, kemudian layanan informasi dan pengaduan. Ini tolong dijaga, jangan sampai kemudian digeser-geser, apalagi jatuh dan sebagainya. Nah itu tolong supaya tidak bergeser itu kan ada double tip ya. Nah, bagaimana caranya? Dan kursinya sesuai dengan itu. Jadi kemarin kan ada kursi berapa itu supaya para driver atau pemain yang lain ya tugasnya di situ lah, standby. Meskipun tidak ada, tapi minimal antara satu papan dengan satu kursi itu matching itu ya. Satu jangan satu orang Mbak Nur melingkupi semuanya itu loh. Itu kayak tukang bakso. Iya, mohon maaf ya, gitu ya. Jadi itu nanti bisa di. Ya. Untuk itu, acolnya ada kamera nggak di situ? Ada nggak di situ? Ada. Nah, karena itu kan mereka memantau terus. Iya. Jadi minimal 1 orang, minimal ya.
Artinya dari standby dari jam 8 sampai jam 10 3 orang dulu. Iya. Iya, Ya, benar. setelah itu baru atau 1 atau 2 gitu. Jangan sampai kosong ya. Makasih. Kemudian ada juga e-buku tamu ya. Ya Mas Ayas ya, Iya, e-buku Pak. tamu ya. Terima kasih. Siapa developernya kemarin? Saya Pak. Wah, luar biasa dia. Ini terlalu. Ya. Jadi nanti dicoba Pak, pura-pura jadi tamu toh kayak apa tuh gitu. Jadi tahu jangan sampai ini jadi pajangan saja. Itu Pak Samsul ya. Dicoba, iya. Setelah ini saya Nah gitu, ada coba dari kita itu loh. Ya gitu ya. Kalau perlu langsing itu loh, langsing buku tamu Pak Ketua, ya toh. Nanti si. Oh gitu ya. Ada juga survei Pak Samsul yang bikin ini. Terima kasih juga. Di sana ya. Oke. Iya. dua ya. Yang terakhir respon medsos. Kemarin sudah ada ancaman dari Pak PL di sekitar sini. Ini dari PPNPL mau diem saja ini. Apa belum terdaftar sebagai anggota? Gimana ini? Tapi saya lihat sekarang responnya sudah bagus ya, Iya, otomatis ya. Sudah Eh? 30-an. 30-an? Rata-rata setiap Oh iya. postingan. Mungkin karena Pak PLT sudah datang Pak, jadi takut kan. Iya. Tolong dong tinggal live apa? Like, comment, and share. Nah, bukan shockbreaker, bukan. Iya, oke ya. Jadi hakim tinggi yang sudah aktif ini saya tahu, tapi tidak usah sebut namanya, nanti yang lain iri. Jadi yang merasa belum, tolonglah. Tolong. Saya malu dengan Pak Tua, selalu keduluan dengan Pak Tua. Iya. Ini yang paling mantap. Kemudian yang paling terakhir ini peringatan HUT RI. Ini kan besok pemain-pemain ini keluar semua, apalagi pemain tenis andalan ini Pak Fauzi. Kemarin saya jadi ragu tuh di tenis meja itu menang sama lawan Mas Said ini. Jangan saya di skor berapa ini? Semua jadi saksi ya. Oh gitu ya, berarti murni ya menang ya. Jadi tolong kalau bisa hari ini Pak Hari selesai, siapakah yang juara, apakah Pak Panita atau Pak Samsul nanti bisa dilihat. Ya. Bisa ya hari ini ya. Oh saya biasa juara. Saya kira itu Pak dari saya karena waktu sudah siang. Saya mohon maaf dan mungkin ada respon dari Bapak sekalian, usul masukan atau mau syukuran boleh. Silakan. Alhamdulillah. Sebelah kiri. Oh iya boleh. Saya mungkin sekedar pemberitahuan pertama Siap. ya, mengenai tanda tangan elektronik. Sebagaimana targetnya yang mulia dulu waktu awal masuk, insya Allah per hari ini sudah bisa digunakan. Meskipun akses yang baru dibuka oleh MA untuk saat ini yaitu untuk pimpinan, kemudian 2 wakil panitera sekretaris, kemudian pengelola keuangan, jadi PPK, PPSPM sama bendahara. Baru itu yang akses yang dibuka untuk kita. Kemudian untuk penerapannya, insya Allah per hari ini juga kami konsep SK-nya untuk penerapannya. Kemudian yang kedua mungkin menanggapi tadi hasil monitoring ke daerah. Pertama mungkin terkait terjadinya artinya supaya kita tertib dalam melaksanakan berjadi, pengelolaannya sepertinya harus dibicarakan sedemikian rupa supaya betul-betul detail pada saat perjalanan, karena kebetulan besok akan berangkat lagi, ya mudah-mudahan insya Allah hari ini sudah bisa dirampungkan yang kemarin kan, bukti-bukti pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, jangan sampai rencana-rencana kita ke depannya itu kemudian melemahkan posisi kita sendiri. Artinya seperti ini. Untuk saat ini misalkan sekretaris kita ajak ke Jakarta itu, alhamdulillah itu kan sudah direncanakan sendiri untuk tapi jangan sampai itu kemudian melemahkan posisi perencanaan kita. Karena kebetulan saya kabak perencanaan yang mulia, jadi saya agak mengkritisi ini, jangan sampai melemahkan fungsi perencanaan di BTA, karena banyak kasus yang kemudian terjadi ketika sekretaris itu langsung menghadap ke pusat, itu biasanya akan bermasalah di kemudian hari.
pertama tidak menganggap PTA, dan untuk membangun kekuatan PTA itu susah lagi, agak susah di kemudian hari. Tapi kalau yang untuk saat ini karena mungkin sudah direncanakan, ya biarkanlah dulu. Cuma mungkin untuk kedepannya, kalau saya sih berharapnya jangan sekretaris itu ke pusat sebelum datanya masuk ke sini. Artinya data-data apa yang direncanakan supaya kami kemudian juga bisa mengontrol dari sini. Ya, setuju. Mengontrol dari sini apa yang mau diusulkan. Kalau perlu yang berjuang ini itu PTA saja yang berjuang ke sana. Nah, supaya fungsi perencanaan kita itu betul-betul kelihatan gitu, bahwa ini fungsi perencanaan di PTA Papua Barat itu seperti itu. Karena kami pengalaman di PTA Jayapura kemarin itu ada banyak yang kami rencanakan kemudian tidak tercover, tapi yang teman-teman rencanakan kemudian ke pusat itu terkesan bahwa PTA itu tidak punya taring, tidak punya, karena dengan gampangnya orang-orang di daerah itu langsung ke pusat. Bukan mengkritisi rencana kita untuk ke sana, cuma mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Kemudian juga dalam rangka membangun zona integritas, karena kemarin kebetulan saya, Pak Sekretaris, kemudian Pak Wakil kita yang sebelumnya, kebetulan itu adalah tim pendampingan ZI, pendampingan ZI. Kalau bisa kita hindari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan jadi momok buat kita nantinya. Nah, seperti misalkan ini PA Kaimana sekarang posisinya lagi membangun, dan tugasnya PTA adalah betul-betul mengawal itu. Jangan kita memberikan peluang kita kemudian terseret untuk hal-hal yang tidak baik. Karena apalagi ini karya pertama kita di Papua Barat. Karya pertama akan membangun kantor yang desainnya sangat megah seperti itu. Jangan sampai megahnya desain itu kemudian cantiknya bangunan nanti setelah jadi menyisakan cerita-cerita yang tidak enak. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di jawaban dan masukan. Saya juga berpikir bahwa itu mereka konsultasi ke sini. Mereka tetap konsultasi sini, tetap yang menghadap ke pusat itu kami, ya, ketua dan sekretaris, gitu ya. Adapun mereka mau jalan-jalan ke sana tuh urusan mereka, ya. Ke Jakartanya kan bisa saja mereka jalan-jalan kan. Kalau soal sekretaris kayak mana langsung menghadap Pasawan tempoh hari kan itu karena kaitan dengan proyek dia sendiri kan gitu ya. Jadi kita juga akan dan sudah merencanakan tidak yang apa yang digambarkan oleh Pak Kabak gitu ya. Itu memang jadi perhatian kita. Bahkan saya juga wanti-wanti bahwa kita datang ke sana itu adalah untuk sebetul-betul betul pengawasan untuk dalam masalah proyek itu ya. Itu yang dan memang sangat menjadi hal yang menjadi kehati-hatian kita. Bahkan saya di Lampung itu jangan sampai mereka tuh pers karena ada proyek mereka datang, saya akan jelaskan bahwa siapapun pers datang silakan, tapi tidak ada uang sama sekali gitu. Karena proyek itu sudah diberikan kepada pemenang tender itu. PA tidak dapat apa-apa, ya. PA apalagi PTA tidak dapat apa-apa, itu yang penting ya. Kita akan menjaga transparansi itu. Ya, tapi yang jelas pembicaraan Pak Kabak itu benar ya. Jangan sampai memang kita terbebani dengan masa depan itu ya. Karena itu. Terima kasih. Oke, yang lain? Ya silakan. Ya, sedikit waktu untuk tambahan untuk kegiatan kita selanjutnya yang kami rencanakan untuk ke Jakarta terkait dengan hal-hal yang merupakan yang urgent yang kita lihat di lapangan kemarin. Makanya saya langsung menyampaikan kepada beberapa PA yang mau berangkat
harus melakukan pendampingan dari PTA. Ya, itu kita mengakomodirnya. Kita melakukan pendampingan dari PTA yang mendampingi. Kita tidak biarkan ya, mereka untuk datang ke sana dengan langsung membawa diri masing-masing. Nah, makanya hari ini surat tugasnya, surat permohonan mereka untuk pendampingan itu sudah masuk. Dan nanti juga Pak KPTA yang menunjuk siapa-siapa di antara mereka yang dibawa ini yang ikut, kemudian dari PTA siapa yang ikut ke Jakarta, ya, siapa yang ikut ke Jakarta, Usulannya. iya usulannya, iya. Nanti bicarakan secara teknis dengan Pak Kabak ya. Iya, siapa Pak. Jadi seperti itu perjalanan nanti untuk ke Jakarta. Ya. Jadi kami tidak biarkan mereka langsung datang ke sana, tetapi hari ini suratnya sudah masuk, tadi sudah 3 suratnya masuk. Bagaimana Pak dengan Soro sudah masuk suratnya, karena saya memang anjurkan hari ini bisa masuk karena besok kita sudah perjalanan lagi, Pak Ketua sudah tidak di tempat lagi. Jadi sore ini, hari ini akan ditandatangani suratnya, siapa di Satker yang ditunjuk dan siapa yang dari PTA nanti yang akan mendampingi ke Mahkamah Agung. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mas ada lagi sektor kanan? PPNPN gak apa, Mas? Sebentar. Cukup. Mas Ayas mungkin ada pemikiran? Cukup. Jadi nanti tolong masalah tadi yang buku tamu juga dia Mas ya. Jadikan berita, terserah apa sekarang apa nanti, yang penting itu menjadi sudah masuk kan? Sudah masuk? Oh, mungkin ya fotonya belum ada, belum. Ada kemarin Sudah ya? yang pas verifikasi. Kalau katanya yang pergi haji udah datang Pak. Hari ini masuk. Oh, hari ini. Insyaallah beliau minta izin karena memang hari ini beliau sudah harus masuk. Cuma beliau baru berangkat dari Sorong tadi. Dari insyaallah siang beliau masuk. Soalnya nggak ada informasi kan, baru sekarang. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk malam ini. Dan mungkin kalau Mas Sek masih nanti ketemu Pak Sahwan, kalau nggak lupa salam dari saya Pak. Ya, barangkali bisa menjadi wasilah. Ya. Ya, demikian malam kali ini. Insya Allah nanti yang terkait dengan tindak lanjut, tolong masing-masing bidang untuk bisa melaporkan pada monaf yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.